Selanjutnya masuk ke peranan dan fungsi pasar modal. Jadi untuk pasar modal itu mempunyai peran sangat penting sekali dari satu negara yang semuanya mempunyai kesamaan dari satu negara ke negara yang lain. Jadi semua negara di dunia itu sangat tergantung dengan pasar modal. Karena apa? Dengan adanya pasar modal itu bisa menciptakan fasilitas kredit untuk keperluan industri maupun keperluan entitas untuk memenuhi permintaan maupun penawaran terkait dengan modal. Jadi dengan adanya pasar modal itu yang pertama dapat digunakan sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan. Jadi di sini dengan adanya pasar modal itu memberikan kemudahan untuk bisa melakukan transaksi, sehingga di sini antara pihak yang surplus dengan pihak yang defisit itu bisa melakukan transaksi tanpa ada tatap muka. Jadi dengan pasar modal itu tidak harus untuk pembeli dan penjualnya itu bertemu secara langsung, itu tidak. Karena apa? Dengan adanya saat ini kemudahan dengan bentuk Jakarta Automatic Trading System. Jadi dengan menggunakan akun yang ada di pasar modal itu saja. Yang kedua, untuk investor itu dapat mempunyai kesempatan memperoleh pengembalian investasi dalam bentuk capital gain maupun dalam bentuk dividen. Jadi dengan kondisi seperti ini mendorong perusahaan untuk memenuhi keinginan para pemodal, yaitu dengan menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memuaskan keinginan dari para investornya. Dengan apa? Dengan memperbaiki kinerja perusahaan tadi yang saya sebutkan. Jadi ketika kinerja perusahaan sudah bagus, profitabilitas tinggi, maka secara otomatis dividen dari perusahaan yang diberikan kepada para pemegang saham juga akan tinggi, maka itu memicu harga sekuritas itu akan naik. Jadi kalau sudah dari pemegang saham itu mempunyai kepuasan yang tinggi terhadap hasil dari suatu perusahaan, maka mereka akan terus menanamkan menanamkan sahamnya dalam suatu perusahaan tersebut. Maka permintaan saham itu akan terus naik, maka harganya juga akan selalu tinggi. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham. Jadi, dengan adanya pasar modal itu, investor bisa melikuidasi surat berharga yang dimiliki itu kapan saja. Jadi, mereka bisa membeli atau bisa menjual sahamnya itu kapan mereka inginkan. Kalau misalkan pasar modal tidak ada, maka di sini investor harus menunggu pencairan surat berharga sampai dengan perusahaan itu melikuidasi. Maka kalau kondisi seperti itu akan menyulitkan investor untuk menerima uangnya kembali. Maka di sini karena adanya pasar modal di Bursa Efek Indonesia itu, kapanpun dari investor mau membeli atau menjual sahamnya itu bisa dilakukan setiap saat. Jadi resiko kerugian investor itu bisa diminimalisir dengan beroperasinya pasar modal. Yang selanjutnya dapat menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu negara. Jadi dengan adanya pasar modal itu dapat digunakan sebagai alternatif dari pihak yang surplus dana tadi untuk menggunakan uang. Karena kalau mereka itu hanya menabung, mereka akan mendapatkan uangnya itu hanya sebesar berapa tabungan mereka. Bahkan untuk saat ini dikurangi juga yang namanya biaya administrasi. Kalau mereka hanya menabung atau menginvestasikan di bawah bantal, ada resiko kecurian, ada resiko uangnya itu rusak dan sebagainya. Tetapi kalau mereka menginvestasikan di pasar modal, itu mereka dapat memperoleh return berupa capital gain maupun dividen tadi. Terus selanjutnya dapat mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Karena apa? Kalau misalkan tidak ada pasar modal, tidak ada Bursa Efek Indonesia, maka biaya pencarian terkait dengan perusahaan yang sudah go public itu akan memerlukan waktu yang lama. Karena informasi terkait itu
itu juga akan sangat mahal sekali. Jadi, informasi tentang perusahaan, termasuk di dalamnya ada biaya akuisisi seperti biaya iklan, pengumuman jual beli saham, hasil perhitungan dari laba atau rugi perusahaan, kapan waktunya membeli dan kapan waktunya menjual, itu merupakan informasi yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Kalau tidak ada bursa efek, maka masyarakat kalau mau mengakses itu sangat lama sekali. Tapi karena adanya bursa efek dari masyarakat, itu tidak terkecuali akademisi, mahasiswa, dan sebagainya, itu bisa mengakses kapan saja informasi terkait bursa efek Indonesia itu dengan waktu yang singkat. Sehingga untuk mencari informasi tadi juga tidak memakan biaya yang besar. Cukup Anda itu hanya menyediakan paket internet saja. Itu untuk peranan dan fungsi dari pasar modal. Jadi ditinjau dari aspek mikro, maka pasar modal berperan dalam untuk peranannya itu ada fungsi tabungan, kekayaan, likuiditas maupun pinjaman tabungan. Awalnya masyarakat itu hanya menyimpannya uang di bawah bantal. Mereka menyimpan hanya di bank. Mereka hanya menyimpannya misalkan di dalam buku. Nah, itu akibatnya apa? Mengakibatkan dari uang yang mereka miliki itu tidak bertambah, bahkan malah menjadi berkurang. Ataupun misalkan nilai uangnya saat ini itu juga akan nilai uang saat ini itu akan lebih tinggi daripada nilai mata uang pada masa yang akan datang. Maka apabila seorang ingin mempertahankan nilai jumlah uang dimiliki, maka dia harus mempertimbangkan agar kerugian yang dideritanya itu tetap minimal. Caranya bagaimana? Dengan berinvestasi. Maka untuk alternatif investasi yang ditawarkan di sini dalam bentuk investasi bentuk saham maupun dalam bentuk obligasi. Karena dengan adanya investasi itu akan memberikan jalan yang sangat mudah dengan biaya yang sangat murah dan resikonya itu bisa diminimalisir. Yang kedua, fungsi kekayaan. Jadi, dengan adanya pasar modal itu dapat digunakan sebagai alternatif untuk menyimpan kekayaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek.